Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak ibu di program studi tadris kimia UIN Antasari Banjarmasin dimanapun berada. Semoga masih dalam keadaan semangat dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai percobaan ketiga daripada praktikum kimia dasar kita, di mana percobaan ketiga kita yaitu tentang pemisahan dan pemurnian zat secara fisik. Kalau pada video sebelumnya ibu ada membahas tentang percobaan kedua kita yaitu tentang ciri-ciri reaksi kimia, maka di kesempatan ini seperti yang ibu sampaikan tadi, ibu akan menyampaikan pembahasan mengenai percobaan tentang pemisahan dan pemurnian zat secara fisik, di mana tujuan daripada percobaan yang telah dilakukan oleh anak-anak ibu adalah agar anak-anak ibu dapat menjelaskan cara-cara pemisahan dan pemurnian zat dari campurannya, kemudian melakukan berbagai cara pemisahan dan pemurnian suatu zat daripada campurannya. Sebagai pengantar, suatu zat murni dapat diperoleh melalui proses pemisahan dan juga pemurnian zat dari campurannya. Salah satunya melalui proses pemisahan dan pemurnian zat secara fisik. Ada beberapa cara pemisahan secara fisik, diantaranya dekantasi, sublimasi, filtrasi, ekstraksi, koagulasi, adsorpsi, dan juga destilasi. Dekantasi adalah proses pemisahan padatan dari cairan, di mana padatan dibiarkan turun ke dasar wadah, kemudian cairannya dituangkan dengan hati-hati. Sublimasi adalah proses pemurnian suatu zat dengan jalan memanaskan campuran sehingga dihasilkan sublimat atau kumpulan materi pada tempat tertentu yang terbentuk pada pemanasan zat yang dapat berubah langsung dari fase padat ke fase gas dan kembali lagi ke fase padat. Kemudian filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan padatan dari cairan dengan menggunakan bahan berpori yang hanya dapat dilalui oleh cairan. Kemudian ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pengambilan salah satu komponen campuran dengan menggunakan pelarut. Koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengendapan koloid. Kemudian ada adsorpsi, adalah kemampuan zat untuk menyerap gas, cairan, atau zat terlarut pada permukaannya. Dan yang terakhir adalah destilasi, adalah pemurnian cairan dengan jalan mendidihkannya, kemudian mendinginkan uap yang terbentuk dan mengumpulkan cairan yang diperoleh dari pendinginan uap. Daripada langkah kerja yang sudah dilakukan anak-anak, ada beberapa tahapan proses atau ada beberapa cara pemisahan yang dicoba dipraktikkan atau sudah dilakukan oleh anak-anak ibu, yaitu ada destilasi, kemudian dekantasi, filtrasi, ekstraksi, sublimasi, dan juga koagulasi, serta adsorpsi fisik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang destilasi, di mana anak-anak ibu telah melarutkan larutan berwarna, dalam hal ini adalah teh, sebanyak 40 ml dan memasukkannya ke dalam labu destilasi. Kemudian juga memasukkan batu didih dan melaksanakan proses destilasi. Dari laporan yang ibu pegang ini tidak tercatat pada suhu berapa tetesan pertama menetes, kemudian suhu konstannya seperti apa. Namun suhu akhirnya di sini tercatat 95 derajat Celcius dan jumlah air yang menetes adalah sebanyak 40 ml. Mari kita bahas bersama. Pada percobaan destilasi yang dilakukan, dihasilkan volume destilat yang ternyata sama dengan volume larutan awal, yaitu 40 ml. Kemudian suhu mendidihnya adalah 95 derajat Celcius dengan tidak ada catatan suhu tetesan pertama dan juga suhu konstannya. Kemudian juga terjadi perubahan warna dari larutan yang semula berwarna coklat karena menggunakan air teh menjadi berwarna bening, ya, menjadi berwarna bening untuk warna destilatnya.
Kemudian pada percobaan yang dilakukan, yang menguap terlebih dahulu adalah air dibandingkan dengan teh, dikarenakan titik didih air lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih teh. Kemudian titik didih. Nah, yang disebut-sebut berkali-kali tadi titik didih. Titik didih adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Sebuah cairan di dalam vakum akan memiliki titik didih yang rendah dibandingkan jika cairan itu berada di dalam tekanan atmosfer. Kemudian ada yang ibu sebut tadi, suhu tetesan pertama adalah suhu yang ditentukan dari terbentuknya tetesan pertama kali pada saat proses destilasi. Kemudian suhu konstan adalah suhu yang ditentukan berdasarkan perubahan suhu yang tidak mengalami perubahan lagi atau stabil. Nah, pada proses destilasi yang kalian telah lakukan diawali dengan tahap pemanasan, sehingga zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, dan uap tersebut akan bergerak menuju ke kondensor atau pendingin. Pada proses pendinginan terjadi karena kita mengalirkan air ke dinding atau bagian luar daripada kondensor kita, sehingga uap-uap air di dalam kondensor tadi berubah kembali menjadi cair, dan itulah yang akan menetes, yang akan turun ke dalam Erlenmeyer yang sudah kita siapkan. Proses ini berjalan secara terus-menerus dan akhirnya kita dapat memisahkan semua senyawa yang ada di dalam campuran homogen yang kita gunakan. Nah, komponen-komponen yang ada pada alat destilasi kita apa saja? Ada labu destilasi tadi yang berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran yang akan kita destilasi. Kemudian labu destilasi ini ada dua, ada labu dasar bulat yang untuk menaruh campuran yang akan kita pisahkan atau larutan akan kita pisahkan. Kemudian ada juga labu Erlenmeyer yang untuk menaruh atau sebagai tempat menetesnya daripada destilat kita. Kemudian ada steelhead yang berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke dalam pendingin. Kemudian juga ada termometer. Termometernya berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Kemudian ada kondensor yang berfungsi untuk mendinginkan uap yang terbentuk. Kemudian juga kita ada menggunakan batu didih. Nah, ya, batu didih yang kita gunakan ada sebanyak 2-3 butir, di mana batu didih ini berfungsi sebagai penyaluran kalor dari zat cair yang akan didestilasi dengan teratur agar pada saat pemanasan zat cair, zat yang dipanaskan tidak mengalami bumping atau meledak-ledak seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang memang harus kita perhatikan yang dapat mempengaruhi ketajaman pemisahan dalam proses destilasi. Seperti yang pertama, perbedaan komposisi yang mungkin ada di antara cairan dan uap pada keadaan kesetimbangan. Kemudian adanya efektivitas kontak dari uap dan cairan yang biasa dinyatakan dalam plat teoritis atau HETP. Kemudian adanya perbandingan kondensat yang kembali ke arah kolom fraksinasi atau reflux ratio. Kemudian kecepatan uap yang naik atau kecepatan aliran destilat. Kemudian pada saat praktikum juga harus memperhatikan keadaan labu destilasi, yang mana labu destilasi kita harus dalam keadaan vakum. Kemudian tadi batu didih jangan lupa untuk diberikan, dan alhamdulillah pada percobaan yang telah dipraktikkan sudah memasukkan batu didih. Namun kemarin ibu mendapatkan laporan bahwa uap air yang ada di dalam kondensat itu tidak menetes, hampir semua tidak menetes ke dalam labu Erlenmeyer, sehingga kita menunggu semua larutan awal menguap, kemudian kita dinginkan, lalu kita tuang secara manual. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal seperti itu bisa terjadi karena memang ada gangguan yang mungkin ada di dalam kondensor sehingga mengakibatkan penurunan daripada kerja kondensor. Hal ini dapat kita katakan seperti itu karena proses pengaliran air pendingin dan air pendingin yang masuk dan juga air pendingin yang keluar sudah sesuai sebagaimana mestinya. Namun ternyata kondensor masih belum bisa, uap yang ada di dalam kondensor masih belum bisa menetes. Hal itu bisa saja terjadi karena di dalam kondensor ada pengotor, sehingga terjadinya penurunan
kinerja daripada kondensor. Dan menurut laporan asisten kemarin, memang di dalam kondensor ternyata ada terlihat beberapa kotoran-kotoran yang mengotori tubnya kondensor, sehingga hal inilah yang mengakibatkan susahnya uap yang ada tersebut untuk menetes ke dalam labu Erlenmeyer. Jika anak-anak ibu mencari referensi, ada beberapa penjelasan yang menjelaskan tentang penyebab penurunan kinerja kondensor, seperti non-condensable gases atau gas yang tidak dapat terkondensasi. Gas ini dapat menyebabkan kenaikan tekanan terhadap kondensor dan menyelimuti permukaan tub-tub yang dapat menghambat transfer panas antara uap dengan cooling water, sehingga gas-gas ini harus dikeluarkan atau dibuang dari dalam kondensor. Cara untuk mengeluarkan udara tersebut biasanya dilakukan dengan bantuan venting pump atau priming pump yang merupakan pompa vakum. Kemudian yang kedua bisa jadi adanya fouling terhadap kondensor. Fouling atau endapan yang sangat mungkin terjadi pada kondensor. Endapan yang mengotori tub-tub kondensor ini berasal dari sumber pengambilan bahan baku air pendingin, bisa jadi. Seperti yang kita ketahui, tempat pengambilan air pendingin bermacam-macam sumbernya, dan itu bisa saja mengandung endapan-endapan yang dapat mengotori tub-tub pada kondensor, sehingga menurunkan laju perpindahan panas pada kondensor, sehingga kualitas air pendingin akan mengurangi, sehingga dapat kita katakan kualitas air pendingin itu sangat juga mempengaruhi fouling daripada kondensor kita. Ada dua cara untuk mengatasinya. Untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada kondensor, yaitu dengan backwash kondensor, yaitu dengan membalikan arah aliran air pendingin dengan tujuan membuang kotoran yang masuk ke dalam kotak air inletnya yang menghalangi proses perpindahan panas pada kondensor. Dan proses ini dilakukan dengan cara membalikan arah aliran inlet dan outletnya, atau dengan cara bowl cleaning, di mana proses pembersihan dengan cara ini dapat dilakukan dengan bola sebagai alat untuk membersihkan tub kondensor. Cara kerjanya yaitu bola akan dimasukkan pada inlet mengikuti aliran kondensor dan keluar pada water box outlet. Namun yang kemarin kita lakukan, karena memang keterbatasan waktu dan mungkin karena saat itu asisten melihat pengotornya tidak terlalu banyak, maka ibu kasih saran lah untuk menyelesaikan proses destilasi, menunggu dingin, kemudian mengeluarkan uap air yang sudah menjadi air tersebut secara manual ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang dekantasi, di mana di dalam dekantasi kita menggunakan cairan atau larutan berupa air yang bercampur dengan pasir, atau saat percobaan kemarin yaitu botol regen yang di dalamnya berisi pasir dalam air, di mana anak-anak ibu harus mengocoknya terlebih dahulu. Kemudian setelah mengocok, kemudian menunggu kurang lebih 10 menit, menuangkan dulu ya cairan dari botol regen tersebut, larutan dari botol regen sebanyak 25 ml ke dalam gelas kimia, kemudian menunggu 10 menit agar pasir turun sebanyak mungkin, baru kemudian memindahkannya dengan bantuan batang pengaduk sedemikian rupa sehingga menyentuh dinding bagian dalam gelas kimia untuk menampung larutan yang akan dipisahkan, kemudian memindahkan atau menuangkan larutan daripada gelas kimia pertama ke dalam gelas kimia kedua, sehingga di gelas kimia pertama yang tertinggal hanyalah pasirnya saja. Nah, dekantasi ini merupakan proses pemisahan yang paling sederhana, yaitu proses memisahkan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar tempat awal di mana campuran tersebut berada. Cara ini dilakukan jika endapan mempunyai ukuran partikel dan massa jenis yang besar, sehingga dapat terpisah dengan baik terhadap cairannya. Tujuan pemisahan ini adalah baik untuk menghasilkan filtrat yang bersih atau untuk menghasilkan cairan yang tidak diinginkan dari endapan yang terbentuk atau residu. Nah, jika tujuannya adalah ingin mendapatkan filtrat yang bersih,
Biasanya larutan disisakan sedikit di dalam wadah dan perlakuan harus diberikan untuk mencegah endapan yang ada terbawa bersama larutan keluar bejana tersebut. Artinya saat memindahkan tidak semua cairan langsung kita tumpahkan, namun memang kita sisakan sedikit di dalam campuran yang pertama tersebut, seperti itu. Nah, sebenarnya ada alat yang bisa membantu pemisahan dengan padatan ini, yaitu alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi ini kita gunakan jika massa jenis dan juga ukuran partikel yang ingin dipisahkan itu relatif kecil, sehingga sebagian padatan yang melayang atau ada sebagian padatannya yang melayang atau mengapung. Jadi digunakanlah alat sentrifugasi ini. Sentrifugal dapat menyebabkan endapan dipaksa mengendap di bagian bawah bejana. Prosesnya seperti pemutaran seperti itu. Jika cukup kuat, endapan dapat menyatu dan mengendap menjadi kumpulan padat. Jika putarannya kuat, maka putaran daripada alat sentrifugasi itu kuat, maka endapan dapat menyatu dan mengendap menjadi kumpulan padat. Kemudian filtrat yang diinginkan dapat dengan mudah dikeluarkan karena endapan akan tetap berada dalam bentuk terkompresi. Seperti itu untuk yang dekantasi, yaitu tadi proses pemisahan yang sangat sederhana yang memisahkan padatan daripada larutannya, dengan catatan kita menggunakan proses dekantasi ini jika massa jenis dan ukuran partikel yang ingin dipisahkan itu dalam ukuran yang relatif besar atau besar sehingga dapat terpisah dengan baik terhadap cairannya. Namun jika ukuran padatannya itu kecil, ukuran partikel dan massa jenisnya kecil, maka sebaiknya menggunakan alat sentrifugasi. Selanjutnya yang ketiga adalah filtrasi, di mana pada filtrasi ini anak-anak ibu kemarin melakukannya dengan mencampurkan 20 ml menggunakan campuran 20 ml campuran gula dengan etanol yang disaring dengan kertas saring pada corong. Nah, filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum, di mana zat padat itu nanti akan tertahan. Fluida yang difiltrasi dapat berupa cairan atau gas. Aliran yang lolos dari saringan mungkin saja bisa berupa cairan, padatan, atau keduanya. Filtrasi digunakan dalam berbagai skala, mulai dari skala laboratorium sampai skala yang besar, yaitu skala industri. Nah, yang dilakukan oleh anak-anak ibu kemarin adalah filtrasi dalam skala laboratorium, di mana kita menggunakan kertas saring sebagai penyaring, yang mana kertas saring tersebut porinya relatif kecil sehingga dapat menahan partikel dari campuran yang akan difiltrasi, dan hasil saringannya kita sebut sebagai filtrat. Pada percobaan yang dilakukan, kita melakukan pemisahan campuran gula dengan etanol yang disaring menggunakan kertas saring dan juga ditahan ya, pada saat itu juga ditahan menggunakan batang pengaduk kalau ibu tidak salah ingat ya, ditahan dengan menggunakan batang pengaduk. Jadi campuran etanol dengan gula terlebih dahulu diaduk, atau pada saat itu kita aduk terlebih dahulu, kemudian boleh diaduk ataupun dikocok, kemudian kita tuangkan ke dalam corong yang sudah ditaruh di atasnya kertas saring. Kertas saring itu sebaiknya semoga kemarin juga dilaksanakan, harus dibasahi terlebih dahulu dengan larutan etanolnya. Kemudian kita mulai menuang sedikit demi sedikit dengan bantuan batang pengaduk yang berfungsi untuk menekan bagian kertas saring itu juga, menuang campuran kita sedikit demi sedikit. Kemudian setelah semuanya tertuang, maka gula akan tertahan pada kertas saring yang berada pada corong pisah kita, sedangkan filtratnya yang berupa etanol akan berada di gelas kimia. Nah, jika gula yang ada pada kertas saring tersebut kita panaskan, jika itu dilakukan, maka etanol yang ada pada gula tersebut akan menguap dan akan diperoleh gula yang bebas etanol. Akan tetapi sebenarnya gula itu sedikit larut dalam etanol, maka dari filtrat etanol itu pun tidak sepenuhnya bebas gula.
Selanjutnya yang keempat adalah ekstraksi, di mana di ekstraksi ini anak-anak ibu kemarin menggunakan campuran iod dalam air, kemudian kita menggunakan kloroform sebagai pelarutnya. Kloroform mempunyai rumus CH-Cl3. Nah, langkah yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi ibu pada praktikum yang kemarin yaitu mulai dari mengambil beberapa campuran iod dengan air 10 ml kalau ibu tidak salah, campuran iod dengan air, kemudian memasukkannya ke dalam corong pisah yang berukuran 50 ml. Kemudian di sana diketahui dari laporan yang ibu pegang ini sebenarnya catatan hasil pengamatannya tidak terlalu lengkap, hanya sampai pada langkah menutup corong dan mengocok campuran larutan, tetapi bagian pemisahannya tidak dilakukan, bagian ekstraksinya tidak dicatatkan. Maka ibu akan mencoba menambahkan bagaimana yang semestinya. Kemudian tadi setelah memasukkan ke dalam corong pisah, maka dilanjutkan dengan menambahkan kloroform sebanyak 10 ml CH-Cl3. Nah, kemudian anak-anak ibu kemarin menutup corong kemudian mengocoknya agar larutan menjadi tercampur. Pengocokan ini mungkin akan terasa sedikit hangat dan tekanan dalam corong naik karena naiknya tekanan uap. Nah, kemudian di sana akan terjadi dua lapisan. Kalau di awal diketahui bahwa warna larutan iod dengan air itu berwarna orange kecoklatan, kemudian ditambahkan CH-Cl3 yang tidak berwarna. Ketika dikocok terjadi dua lapisan, ada lapisan larutan iod dan air dan ada juga lapisan CCl4 seperti itu. Nah, sebenarnya pada percobaan ini yang berada pada lapisan atasnya tadi adalah lapisan air dengan iod, dan di lapisan bawahnya adalah CH-Cl3, mohon maaf bukan CCl4, CH-Cl3. Kedua campuran CH-Cl3 dan H2O yang berisi iod tadi tidak saling bercampur. Hal ini karena massa jenis kloroform itu adalah 1,48 kg per liter, lebih besar daripada massa jenis air yaitu 1 kg, walaupun di dalamnya ada iod seperti itu. Nah, kemudian dari catatan laporan yang ibu peroleh ini tertulis di sana bahwa warna lapisan atas itu orange kecoklatan atau oranye kecoklatan, kemudian warna CH-Cl3-nya menjadi berwarna ungu, mungkin ada yang sampai ke ungu tua. Nah, dari perubahan warna kloroform dapat diketahui bahwa telah terjadi distribusi iod. Dalam hal ini, iod lebih banyak terdistribusi pada kloroform dibandingkan pada air, karena warnanya yang ungu dan juga sifat kloroform yang bersifat nonpolar. Nah, karena karena masih terdapat iod di dalam air, maka sebenarnya kita bisa melakukan lagi proses ekstraksi yang kedua, yaitu dengan tahapan mengeluarkan CH-Cl3 pada ekstraksi pertama dulu. Kita buka keran, mungkin sudah dilakukan oleh anak-anak ibu dari kelompok yang lain. Dikeluarkan lapisan bawah secara perlahan, keran corong pisah dibuka secara perlahan sampai batas lapisan tertentu, sampai batas lapisannya, kemudian dikeluarkan lapisan bawah CH-Cl3-nya kita ambil, kemudian kita tutup lagi. Lapisan atas yang berupa pelarut air masih berada pada corong pisah, kemudian kita tambahkan kembali dengan 10 ml CH-Cl3 untuk kembali mensubstitusi iod yang ada pada pelarut air yang mungkin masih ada di dalam pelarut air. Kemudian dikocok kembali beberapa menit, kemudian didiamkan. Selanjutnya kalau itu dilakukan secara tepat, maka nanti akan diperoleh hasil pelarut air akan berubah warna dari yang misalnya di tahap awal tadi adalah orange kecoklatan, akan berubah menjadi semakin bening. Semakin banyaknya pengulangan, maka warna pelarut air nanti akan menjadi semakin bening, dan pada pelarut
organik atau klorofom menjadi warna ungu muda yang mungkin awalnya ungu tua kemudian akan semakin muda. Nah, setelah itu dilakukan pemisahan kembali, buka kembali corong pisahnya, keran corong pisahnya dibuka secara perlahan, ambillah larutan pada lapisan bawah. Kalau memang masih ada warna yang berbeda tadi atau misalnya lapisan airnya masih belum bening, maka kita lanjutkan lagi ekstraksinya sampai nanti benar-benar diperoleh pada corong pisahnya. Yang tersisa di corong pisah adalah larutan bening yang merupakan larutan air seperti itu. Itu adalah terkait dengan ekstraksi larutan iod dalam air menggunakan CHCl3. Nah, dari catatan panduan kita, lapisan air yang tertinggal tidak dapat dimurnikan lagi dengan cara mengulang ekstraksi dengan CHCl3 murni karena memang sudah lapisannya berwarna bening. Kalau itu memang sudah betul-betul bening seperti itu. Nah, reaksi yang terjadi persamaannya dari beberapa laporan yang dituliskan oleh anak-anak ibu, masih banyak yang belum menuliskan persamaan reaksi. Reaksi yang terjadi adalah 2 CHCl3 dalam fase liquid ditambah dengan 3I2 aqueous karena dia dilarutkan di dalam air menghasilkan 2 CHI3 dalam bentuk liquid ditambah dengan 3 Cl2 dalam bentuk gas atau fase gas. Kemudian 4I2 dalam bentuk solid ditambah dengan 2H2O liquid menghasilkan 2HI dalam bentuk gas ditambah 2OH- aqueous ditambah dengan 3I2 aqueous. Itu adalah reaksi yang terjadi dari proses ekstraksi. Nah, jadi di sini kita dapat menyatakan bahwa ekstraksi pelarut merupakan proses pemisahan suatu komponen dari suatu campuran berdasarkan proses distribusi terhadap dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Tadi ada pelarut air dan juga pelarut CHCl3. Kemudian yang selanjutnya adalah sublimasi. Ini adalah langkah atau tahapan kelima mengenai pemisahan zat yang anak-anak ibu lakukan, di mana sublimasi merupakan proses pemurnian suatu zat dengan jalan memanaskan campuran sehingga nanti dihasilkan sublimat. Sublimat merupakan kumpulan materi pada tempat tertentu yang terbentuk pada pemanasan zat yang dapat berubah langsung dari fase padat ke gas dan kembali ke fase padat. Pemanasan yang dilakukan terhadap senyawa organik akan menyebabkan terjadinya perubahan fase, salah satunya antara lain apabila zat pada temperatur kamar berada dalam keadaan padat, pada temperatur tertentu akan langsung berubah menjadi fase gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Sublimasi ini merupakan cara yang digunakan untuk pemurnian senyawa-senyawa organik yang berbentuk padatan. Kemudian, pemanasan yang dilakukan terhadap senyawa organik akan menyebabkan terjadinya perubahan di mana apabila zat tersebut pada suhu kamar berada dalam keadaan padat, pada tekanan tertentu zat tersebut akan meleleh kemudian mendidih. Di sini terjadi perubahan fase dari padat ke cair lalu ke fase gas. Kemudian apabila zat tersebut pada suhu kamar berada dalam keadaan cair, pada tekanan dan temperatur tertentu, khususnya pada titik didihnya akan berubah menjadi fase gas. Apabila zat tersebut pada suhu kamar berada dalam keadaan padat, pada tekanan dan temperatur tertentu akan langsung berubah menjadi fase gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Nah, zat padat sebagai hasil reaksi biasanya bercampur dengan zat padat lainnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan zat-zat padat yang kita inginkan, perlu dimurnikan terlebih dahulu. Kemudian, prinsip-prinsip sublimasi. Prinsip-prinsip sublimasi jika pada sistem tekanan diturunkan sampai mencapai di bawah titik triple itu adalah titik pertemuan ketiga fase, di mana ketiga fase dalam keseimbangan, maka zat dari keadaan uap dapat langsung terkondensasi menjadi padatan atau sebaliknya, sehingga prosesnya disebut dengan proses menyublim. Nah, proses sublimasi seperti yang tadi disampaikan, di mana prinsip kerjanya yaitu
Perbedaan tekanan uap digunakan untuk memisahkan atau memurnikan senyawa padat yang dapat menyublim pada tekanan kamar. Kemudian mudah untuk dilakukan proses sublimasi pada tekanan kamar tanpa menurunkan tekanannya, hanya cukup langsung dipanaskan saja, maka senyawa tersebut akan langsung menyublim. Pada proses sublimasi, senyawa padat kita bila dipanaskan akan menyublim, langsung terjadi perubahan dari padat menjadi uap tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Kemudian uap senyawa tersebut bila kita dinginkan akan langsung berubah menjadi fase padat kembali. Nah, senyawa padat yang dihasilkan akan lebih murni daripada senyawa padat yang semula. Kalau yang semula nanti, kalau kita kaitkan ke percobaan kita, yang semula nanti adalah campuran natrium klorida iod. Nanti ketika dilakukan proses sublimasi, kemudian dia didinginkan berubah menjadi fase padat, maka senyawa padat yang dihasilkan itu lebih murni dari yang semula yang campuran dengan iod, seperti itu. Karena pada waktu pemanasan senyawa tersebut karena pada waktu dipanaskan hanya senyawa tersebut yang menyublim, sedangkan pengotornya tetap tertinggal dalam cawan. Atau mungkin pada saat percobaan kemarin kita menggunakan gelas kimia, seperti itu. Nah, beberapa senyawa kimia dapat menyublim pada temperatur dan tekanan kamar, namun banyak yang baru dapat menyublim apabila tekanannya diturunkan. Untuk mendapatkan bahan murni, fase uap bahan tersublim didinginkan secara perlahan-lahan sehingga terbentuk kristal. Kemudian pada percobaan yang dilakukan, di mana anak-anak ibu mengambil sedikit campuran natrium klorida iod, atau pada laporan praktikum yang ibu terima adalah di laporannya agak kurang jelas di hasil pengamatannya, tapi kalau kita mengacu kepada langkah kerja di pedoman praktikum kita dengan mengambil sedikit campuran natrium klorida iod atau kristal iod yang tidak murni dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml ya ukuran gelasnya, kemudian menutup gelas kimia dengan kaca arloji di bagian atasnya, kemudian di bagian atas kaca arlojinya diletakkan es batu. Setelah itu gelas kimia kita panaskan perlahan-lahan pada pembakar bunsen menggunakan api kecil, maka iodnya akan menguap dari dasar gelas kimia, kemudian menempel di bawah kaca arloji dan memadat sebagai kristal pada sisi bawah gelas arloji yang dingin. Nah, apabila sublimasi telah selesai, kaca arloji tadi kita ambil dan kita kumpulkan kristal yang telah dimurnikan dalam kaca arloji tadi ke dalam tempat yang bersih, seperti itu. Maka nanti anak-anak ibu di sana mestinya memperhatikan bagaimana penampakan iod sebelum dan sesudah sublimasi. Di sini di laporan yang ibu pegang ini, dari salah satu laporan mahasiswa tidak tertulis bagaimana penampakan kristal iod sebelum dan sesudah sublimasi, seperti itu. Jadi tadi yang menguap adalah iodnya yang menguap daripada campuran kristal yang bercampur tadi dengan natrium klorida. Kemudian yang menguap adalah iodnya menempel di atas di bagian bawah daripada kaca arloji. Nah, proses sublimasi ini disebut dengan proses sublimasi buatan karena kita memang melakukan secara sengaja atau paksa, dan ini biasanya dapat dilakukan di skala laboratorium dan juga skala industri. Seperti yang ibu sampaikan, ibu ulangi sekali lagi, nanti iodnya akan berubah menjadi gas. Gas akan terperangkap di dalam di dalam gelas kimia yang di atasnya telah ditutup tadi dengan kaca arloji sehingga gas iodin tadi atau gas iod tadi tidak keluar. Kemudian untuk mengubah wujud iod yang berupa gas tadi menjadi padat kembali secara cepat, maka di atas kaca arlojinya kita taruhlah es batu untuk melakukan proses pendinginan, atau boleh juga nanti menggunakan
Oh ya, lebih seringnya menggunakan es batu untuk proses pendinginan atau kondensasinya. Nah, pendinginan pada percobaan yang dilakukan itu akan pada percobaan yang telah dilakukan mengakibatkan gas iot tadi akan berubah menjadi padatan iodin kembali menjadi kristalnya, dan itulah yang nanti akan kita kumpulkan untuk mendapatkan kristal iot yang murni. Itu terkait dengan sublimasi. Kemudian masih terkait dengan proses sublimasi, kalau di awal Ibu menyatakan bahwa proses sublimasi yang kita lakukan di lab adalah sublimasi buatan, maka yang selanjutnya ada proses sublimasi secara alami, di mana proses ini terjadi secara natural atau alami akibat dari proses alam itu sendiri. Misalnya sublimasi belerang yang terjadi pada kawah-kawah gunung berapi, contohnya pada kawah Gunung Ijen dengan ketinggian 2386 meter di Kecamatan Licin, Sempol, Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur. Kawah ini selalu melepaskan gas vulkanik dengan konsentrasi sulfur yang tinggi dan bau gas yang kadang menyengat. Belerang tersebut dihasilkan dari hasil sublimasi gas-gas belerang yang terdapat dalam asap solfatara, yaitu asap yang berasal dari kawah yang bersuhu sekitar 200 derajat Celcius. Nah, ketika asap tersebut menuju atmosfer, maka udara dingin di pegunungan akan mengkondensasi atau mendinginkan gas-gas tersebut secara alami, gas-gas yang mengandung belerang tadi. Nah, kemudian gas belerang itu karena mengalami pendinginan akan menjadi padat dan akan menumpuk di tanah, lalu terkubur secara alami membentuk deposit atau endapan yang dapat berupa batuan padat. Nah, jika nanti terjadi erosi, mungkin karena hujan ataupun angin, maka batuan belerang ini dapat muncul separuh bagian maupun seluruhnya dengan wujud visual batuan padat kasar yang berwarna kuning pucat. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa Ibu dalam melakukan proses sublimasi? Yang pasti yang pertama adalah kalau sublimasi yang kita lakukan tadi menggunakan gelas kimia dan juga dan juga kaca arloji, maka pastikan tertutup rapat antara gelas kimia dan kaca arloji tersebut. Atau kalau misalnya kemarin menggunakan pakai kaca arloji ya. Nah, pastikan tidak ada bagian yang terbuka agar tidak ada uap yang keluar bebas, yang nantinya bisa jadi uap itu dapat terhirup dan membentuk kristal di dalam tubuh kita. Yang kedua, pada saat pemanasan sublimasi menggunakan api, gunakanlah api yang kecil dan jauh, karena pemanasan hanya untuk mempercepat proses sublimasi. Jika apinya besar, dikhawatirkan kristal yang sudah jadi akan meleleh kembali. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan tempatnya tidak terbuka ketika memang dilakukan penutupan. Jangan sampai terbuka atau ada bagian yang memungkinkan uapnya akan keluar kemana-mana. Kemudian yang kedua, pastikan di dalam proses pemanasan menggunakan api yang kecil dan jaraknya jauh, seperti itu, karena pemanasan yang dilakukan hanya untuk mempercepat proses sublimasi. Yang dikhawatirkan adalah jika apinya besar, kristal yang sudah jadi mungkin akan meleleh kembali, seperti itu. Nah, kemudian contoh-contoh penerapan sublimasi dalam bidang kimia. Teknik sublimasi dilakukan untuk memisahkan campuran zat yang mudah menyublim dengan pengotornya, seperti kapur barus dan iodium. Iodium yang tercampur dengan pengotor dapat dimurnikan kembali dengan teknik sublimasi, misalnya di dalam kehidupan seperti pemisahan campuran iodin dengan garam, kemudian ada juga pemisahan campuran kotoran di dalam kapur barus. Seperti itu. Ada juga pemisahan kafein, isolasi kafein secara sublimasi juga ada yang seperti itu. Selanjutnya yang ke-6 ya kalau tidak salah, koagulasi, di mana di panduan praktikum kita anak-anak ibu diminta untuk mereaksikan antara 20 ml air keruh dengan CaOH2 dan juga Al2SO4 3 kali. Nah, kemarin percobaannya kita lakukan dengan beberapa varian
beberapa variasi maksud Ibu. Seperti yang pertama dengan mencampurkan 20 ml air keruh dengan 8 ml larutan CaOH2, kemudian 20 ml air keruh dengan Al2SO4 3 kali dalam bentuk serbuk, kemudian 2 ml larutan Al2SO4 3 kali, kemudian 20 ml air keruh dengan Al2SO4 3 kali yang berbentuk serbuk atau padatan, kemudian juga 20 ml air keruh dengan campuran CaOH 2 kali dan Al2SO4 3 kali. Semoga Ibu tidak salah dalam penyebutannya. Kemudian mengocok tabung-tabung tersebut dan membiarkan kedua tabung beberapa menit, kemudian mencatat campuran di tabung mana yang lebih cepat jernihnya. Nah, ketika Ibu memperhatikan laporan praktikum yang dikerjakan oleh perwakilan mahasiswa yang laporannya Ibu pegang, di sini datanya tidak terlalu lengkap di bagian data pengamatan, hanya sampai kepada catatan bahwa tabung yang dicampur CaOH 2 kali lebih lebih cepat jernih, seperti itu. Kemudian dia tidak melakukan pembahasan lebih lanjut bagaimana dengan perbandingan yang lainnya. Nah, kalau kita mencari referensi, di sana dinyatakan penjernihan bisa menggunakan beberapa macam zat seperti itu ya. Ada yang menggunakan tawas atau yang disebut dengan di sini Al2SO4 3 kali, kemudian ada juga yang menggunakan kaporit, kemudian ada juga dengan soda kapur atau CaOH2. Mari kita coba bahas satu persatu tentang penjernihan air keruh ini, atau yang di dalam percobaan ini adalah untuk membuktikan tentang koagulasi, yaitu pengendapan padatan yang dapat dipercepat dengan menambahkan reagen pengkoagulasi ke air, yaitu aluminium sulfat Al2SO4 3 kali dan kalsium hidroksida CaOH2 yang bereaksi untuk membentuk presipitat aluminium hidroksida. Baik, kita coba satu persatu. Di sini air keruh, atau kadang kalau di dalam kehidupan itu ada, di dalam kehidupan sehari-hari kita kenal ada istilah air kotor atau sering disebut air limbah, tentunya sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia, mengingat bahwa banyak penyakit yang mungkin nanti dapat ditularkan melalui air limbah ataupun air kotor dan juga air keruh tersebut. Nah, air limbah ini atau air kotor atau mungkin juga air keruh ini ada yang hanya berfungsi sebagai media pembawa saja, seperti penyakit kolera, radang usus, hepatitis infektiosa, serta skitosomiasis ya, mohon maaf. Nah, selain sebagai pembawa penyakit di dalam air limbah itu sendiri banyak terdapat bakteri patogen penyebab penyakit. Kemudian ada berbagai cara sebenarnya yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih atau merubah air keruh tadi menjadi air bersih. Dan cara yang paling mudah serta paling umum digunakan biasanya di dalam kehidupan yaitu dengan membuat saringan air, dan bagi kita yang berkecimpung di dunia kimia juga paling tepat untuk membuat penjernih air dengan menggunakan zat kimia seperti dengan Al2SO4 3 kali ini, atau yang sering kita sebut dengan istilah tawas ya, seperti itu. Kemudian kemudian selain tawas ada juga zat lain yang dapat kita gunakan untuk dapat digunakan untuk penjernihan air untuk proses koagulasinya, yaitu kalsium hidroksida atau dikenal dengan CaOH 2 kali. Nah, kalsium hidroksida ini sama sebenarnya seperti tawas, merupakan bubuk kristal yang tak berwarna, berupa kristal yang tak berwarna atau seperti bubuk putih, seperti itu. Nah,
senyawa CaOH3 ini dalam koagulasi mampu menyediakan alkalinitas buatan dari air yang diberi perlakuan. Kemudian bila bahan ini ditambahkan, maka akan membentuk ion Ca+ dan juga OH- yang terlarut di dalam air, seperti itu. Persamaan reaksinya dapat kita tulis menjadi CaOH 2 kali menjadi Ca2+ ditambah dengan 2 OH-. Kemudian kalau kita mencoba membandingkan, Ibu coba melakukan pembahasan walaupun data praktikumnya dari laporan yang Ibu pegang ini tidak tertulis. Untuk perbandingan yang pertama, ketika membandingkan 20 ml air keruh kemudian dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, yang satunya ditambah dengan 8 ml larutan CaOH 2 kali dan yang satunya ditambah dengan 2 ml larutan Al2SO4 3 kali, maka berdasarkan hasil data yang tertera di salah satu laporan yang Ibu pegang ini, yang lebih cepat jernih adalah yang menggunakan CaOH 2 kali, karena hal ini dapat dilihat daripada jumlah larutan CaOH 2 yang digunakan, larutan CaOH 2 jenuh yang digunakan untuk menjernihkan air keruh tersebut, seperti itu. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa ion Ca+ ini ketika di dalam air berfungsi untuk menggumpalkan partikel atau membentuk vlog yang kemudian akan mengendap. Kalsium hidroksida selain berfungsi membentuk vlog juga berfungsi untuk menaikkan nilai pH larutan. Ion OH+ dalam air sampel dapat mengikat asam sehingga pH air sampelnya nanti dapat ditingkatkan, atau air sampel yang di sini yang dimaksud adalah air keruh yang kita gunakan di dalam percobaan kita tersebut. Nah, ada beberapa faktor-faktor sebenarnya yang berpengaruh pada proses koagulasi atau pengendapan, yaitu yang pertama adalah dosis daripada koagulan yang kita masukkan. Dosis koagulan pada proses koagulasi tergantung pada jenis air atau sampel yang digunakan. Pada air keruh yang mempunyai tingkat pencemaran tinggi, tentunya membutuhkan dosis koagulan yang tepat sehingga proses pengendapan bahan pencemarnya atau yang menyebabkan kekeruhannya dapat berjalan dengan baik. Dosis koagulan yang tepat dapat mengendapkan bahan pencemar secara maksimal. Nah, kemudian penentuan dosis koagulan pada jenis air yang tercemar atau air keruh tertentu dibutuhkan untuk mengetahui berapakah dosis koagulan yang mampu menurunkan bahan pencemar secara maksimal. Maka metode yang dapat digunakan yaitu dengan jar test. Kemudian faktor lainnya adalah pengadukan. Kalau pada percobaan kita hanya melakukan pengocokan, ya barangkali wajar agak terjadi keterlambatan proses di dalam pengendapan daripada zat-zat yang menyebabkan kekeruhan. Nah, tadi terkait pengadukan. Pengadukan pada koagulasi dibutuhkan untuk reaksi antara koagulan dengan bahan organik, kemudian melarutkan bahan koagulan dalam air, menggabungkan inti endapan menjadi molekul lebih besar, dan juga untuk memberikan kesempatan vlog kecil yang sudah terkoagulasi untuk bergabung menjadi vlog yang ukurannya menjadi lebih besar. Kemudian faktor yang ketiga adalah pH. pH merupakan besaran yang menyatakan sifat asam basa suatu larutan. Sifat kimia koagulan juga tergantung pada pH, karena pada proses koagulasi batasan pH sangat penting, mengingat nilai pH air dapat mempengaruhi kelarutan bahan kimia. Tadi sudah ada faktor yang pertama dosis koagulan, yang kedua adalah pengadukan, yang ketiga pH, kemudian yang keempat adalah suhu. Nah, temperatur yang rendah akan dapat menghambat proses pengendapan atau koagulasi. Hampir semua reaksi kimia akan berjalan lambat pada suhu air yang mendekati titik beku. Pada suhu tersebut, kelarutan koagulan juga akan sulit dan sebagai hasilnya proses koagulasi menjadi kurang efisien dan diperlukan koagulan yang semakin banyak untuk mengatasinya. Pada kondisi ini, pembentukan vlog relatif lebih sulit untuk menyebabkan kekentalan air menjadi tinggi. Kemudian faktor yang kelima adalah waktu pengendapan. Pengendapan dilakukan untuk menghilangkan atau memisahkan benda yang terlarut atau tersuspensi. Pengendapan juga merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk pengurangan pasir, misalnya kemudian benda tercampur atau memisahkan lumpur yang terbentuk akibat penggunaan bahan kimia atau koagulan. Waktu pengendapan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan bahan organik setelah proses koagulasi. Seperti itu. Nah,
ada yang menyatakan bahwa partikel koloid terlalu ringan untuk mengendap, sehingga diperlukan waktu untuk menyatukan, menggabungkan, dan menjadikan partikel koloid lebih besar. Penghapusan koloid dari larutan melalui sedimentasi biasanya memerlukan waktu 15 sampai 30 menit, seperti itu. Kemudian jika kita mencoba berhipotesis, kalau membandingkan dua tabung lagi, yang mana dua tabungnya tersebut berisi air keruh dan dicampur dengan larutan CaOH 2 kali ditambah dengan 2 ml larutan Al2SO4 3 kali, kemudian di satu tabungnya 20 ml air keruh ditambah dengan larutan CaOH 2 kali dan juga Al2SO4 3 2 kali dalam bentuk serbuk, kira-kira manakah yang lebih cepat mengalami proses koagulasi? Mungkin kita akan berhipotesis yang lebih cepat mengalami proses koagulasi adalah yang koagulannya dua-duanya dalam bentuk larutan. Hal ini karena kita berusaha untuk memperbesar luas permukaan daripada koagulan yang digunakan untuk pengendapan padatan daripada air keruh yang ingin kita jernihkan, seperti itu. Nah, kemudian kenapa Al2SO4 3 kali digabungkan dengan CaOH 2 kali? Padahal kalaupun misalnya digunakan masing-masing juga memang bisa untuk mengendapkan pengotor daripada air keruh yang ingin kita jernihkan. Nah, penggabungan antara Al2SO4 3 kali dengan CaOH 2 ini adalah jika pada air keruh yang ingin kita jernihkan tersebut mempunyai alkalinitas yang tidak cukup untuk bereaksi dengan si alum daripada Al2SO4 3 kali ini, sehingga perlulah ditambahkan alkalinitasnya dengan menambah kalsium hidroksida atau CaOH 2 tadi. Makanya dicampurkan sehingga persamaan reaksinya menjadi Al2SO4 3 kali 14H2O ditambah 3 CaOH 2 kali menghasilkan 2AlOH3 ditambah dengan 3 CaSO4 ditambah 14H2O. Nah, derajat pH yang optimum untuk alum berkisar dari 4,5 hingga 8 karena aluminium hidroksida relatif tidak larut. Nah, aluminium hidroksidanya lah yang kemudian membentuk endapan seperti itu ya, karena dia cenderung tidak larut. Jadi sebenarnya mau menggunakan apapun, mau menggunakan aluminium sulfat saja boleh di dalam penjernihan air atau di dalam proses koagulasi, mau menggunakan CaOH 2 juga bisa, kemudian mau menggabungkan dua-duanya juga boleh, seperti itu. Kalau ditanyakan manakah yang lebih efektif, semuanya akan menjadi efektif tergantung kepada tadi faktor-faktor yang mempengaruhi koagulasi. Dan terlebih juga ketika misalnya kita menggunakan Al2SO4 3 kali dan ternyata prosesnya berjalan lambat, maka bisalah ditambah dengan CaOH 2 untuk meningkatkan alkalinitasnya. Terakhir dari pembahasan kita adalah tentang adsorpsi fisik, di mana di adsorpsi fisik ini anak-anak ibu kemarin menggunakan karbon aktif yang terdiri dari dua bentuk, yaitu karbon aktif yang memang dalam bentuk seperti serpihan-serpihan yang disiapkan oleh asisten dan sudah diaktifkan dengan cara dipanaskan. Kemudian karbon aktif satunya berupa norit yang berbentuk bijian, berbentuk bundar seperti itu ya, atau bulat. Nah, di dalam percobaan di mana kemarin anak-anak memasukkan 1-2 tetes pewarna makanan dalam sebuah tabung reaksi dan juga menambahkan air. Artinya kita menyiapkan larutan yang berwarna, kemudian kita ingin mencoba membuktikan apakah karbon aktif ini memang bisa digunakan untuk menghilangkan warna, kemudian juga bisa menghilangkan bau dan juga rasa daripada larutan yang kita gunakan, seperti itu. Dari catatan yang ibu terima dari laporan praktikum yang ibu pegang juga sebenarnya datanya tidak terlalu lengkap, namun sana dinyatakan bahwa memang ketika ditambahkan dengan karbon aktif tidak ada bau, kemudian juga
ketika ditambahkan karbon aktif yang serpihan yang pertama, warnanya menjadi terang seperti itu. Kemudian yang ketika dengan norit, baunya memang hilang tetapi warna larutannya malah menjadi hitam. Kenapa demikian? Sebaiknya di awal kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan karbon aktif. Karbon aktif atau arang aktif. Norit juga merupakan karbon aktif atau arang aktif. Nah, arang aktif adalah arang yang diproses sedemikian rupa sehingga mempunyai daya serap atau adsorpsi yang tinggi terhadap bahan yang berbentuk larutan ataupun uap. Arang aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon, baik organik ataupun anorganik, tetapi yang biasa beredar di pasaran biasanya berasal dari tempurung kelapa, kayu ataupun batu bara. Nah, pada umumnya arang aktif digunakan sebagai bahan penyerap dan juga penjernih. Bahkan biasanya arang aktif atau yang dalam bentuk norit biasanya digunakan untuk mengatasi diare baik pada manusia ataupun hewan, khususnya kucing. Kemudian pada umumnya arang aktif dalam jumlah kecil digunakan sebagai katalisator. Kemudian sifat adsorpsinya selektif tergantung pada besar atau volume pori-pori dan luas permukaan. Daya serap arang aktif ini sangat besar, yaitu 25-100% terhadap berat daripada arang aktif. Kemudian struktur arang aktif atau karbon aktif mempunyai struktur grafit. Grafit ini mempunyai susunan seperti pelat-pelat yang sebagian besar terbentuk dari atom karbon yang berbentuk heksagonal. Jarak antara atom karbon dalam masing-masing lapisan yaitu 1,42 Armstrong. Kemudian pada grafit jarak antara plat-plat lebih dekat dan terikat lebih teratur daripada struktur karbon aktifnya. Nah, kemudian apa sih adsorpsi itu? Adsorpsi adalah suatu proses pemisahan bahan dari campuran, baik itu gas ataupun cair. Kemudian bahan yang harus dipisahkan ditarik oleh permukaan sorben padat dan diikat oleh gaya-gaya yang bekerja pada permukaan tersebut. Berkat selektivitasnya yang tinggi, proses adsorpsi sangat sesuai untuk memisahkan bahan dengan konsentrasi yang kecil dari campuran yang mengandung bahan lain yang berkonsentrasi tinggi. Seperti itu. Nah, adsorpsi adalah metode yang paling efektif dan efisien. Dalam proses adsorpsi, adsorben yang umum digunakan adalah karbon aktif. Ingat ya, adsorben adalah zat yang digunakan untuk mengikat, seperti itu. Adalah karbon aktif, zeolit, aluminosilikat, kemudian ada ion exchange resin. Tetapi bahan-bahan ini memang membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian ada juga beberapa variabel yang mungkin berpengaruh pada adsorpsi seperti suhu, kemudian waktu adsorpsinya, kemudian massa adsorbennya, adsorben tadi yang menyerap, dan juga ukuran pori adsorbennya. Nah, mekanisme adsorpsi sering melibatkan reaksi kimia antara kelompok fungsional pada permukaan adsorben dan zat organik. Kemudian pada proses adsorpsi sebenarnya mencakup dua hal penting, yaitu kinetika adsorpsi dan juga termodinamika adsorpsi. Tidak kita bahas mendalam tentang itu. Kemudian bagaimana sebenarnya proses yang terjadi di dalam absorpsi fisik daripada larutan berwarna beraroma yang kita gunakan di dalam percobaan ini. Absorben yang kita gunakan tadi, yang pertama menghasilkan warna kuning terang, dan yang kedua adalah menggunakan biji norit. Baunya hilang, tetapi biji norit yang menghasilkan larutan beraromanya menjadi tidak beraroma, kemudian namun warna larutannya menjadi hitam, seperti itu. Nah, noret ini merupakan karbon yang telah diaktifkan, sama sebenarnya yang pertama, namun yang pertama itu berbentuk seperti serpihan, yang kedua ini berbentuk bulat seperti itu. Kemudian mempunyai daya serap yang tinggi terhadap adsorben itu yang menyerap, adsorbat itu yang diserap, seperti zat warna berbau, zat yang berbau dan juga zat beracun.
Kemudian norit ini tidak larut dalam air, asam basa dan juga pelarut organik. Kemudian aktivasi daripada karbon aktifnya dapat dilakukan dengan cara fisika, yaitu dengan cara pemanasan, maupun secara kimia, yaitu dengan penambahan zat kimia. Nah, pada saat dilarutkan ke dalam larutan kita yang berwarna dan beraroma, mengapa ternyata mengakibatkan larutannya malah berwarna hitam? Ini bisa saja terjadi karena kadar norit kita yang kita gunakan lebih tinggi daripada kadar atau konsentrasi daripada larutan berwarna yang mau diserap, sehingga mau tidak mau larutan kita warnanya menjadi tercampur dengan warna hitam daripada karbon aktif tersebut. Andai sebenarnya satu biji norit kita masukkan ke dalam larutan berwarna yang kapasitasnya lebih banyak daripada bahan percobaan kita, dan kita tunggu dalam waktu yang cukup lama, maka larutan tersebut akan menjadi larutan yang kembali berwarna jernih dan juga tidak beraroma. Nah, kalau secara teorinya, setelah norit atau karbon aktif tersebut kita campurkan ke dalam larutan, maka dilakukan pengocokan secara perlahan, dilakukan agar absorpsi campuran lebih efektif dan mengefisienkan waktu yang digunakan. Kemudian pengocokan biasanya dilakukan secara dalam waktu 10 menit. Kemudian penambahan karbon aktif ini akan menyebabkan warna dari larutan zat tersebut menjadi berkurang, karena memang secara teori norit ini akan menyerap zat warna. Norit yang kita gunakan yang di tahap kedua ataupun yang karbon aktif yang bentuk serpihan di tahap pertama itu telah menyerap zat warna, telah menyerap zat warna pada larutan. Dan tentunya kadar penyerapan ini akan berbeda-beda kecepatannya tergantung daripada konsentrasi adsorbatnya kita. Kalau konsentrasi adsorbatnya tinggi, maka proses penyerapannya juga akan berlangsung lebih lama. Seperti itu, tergantung juga dengan dosis koagulan atau adsorbat yang adsorbat yang kita gunakan, adsorben yang kita gunakan, seperti itu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kalau ternyata pada percobaan yang dilakukan kemarin ternyata menghasilkan larutannya malah berubah warna menjadi hitam, itu dikarenakan kadar si adsorben kita, absorben kita itu lebih tinggi daripada kadar adsorbatnya kita, sehingga itu akan mempengaruhi warna daripada larutan yang akan kita jernihkan, sehingga prosesnya menjadi agak lama untuk mengembalikan warnanya menjadi warna yang jernih, seperti itu. Nah, kemudian arang aktif ini seperti Ibu sampaikan di awal, arang aktif yang dipasarkan secara komersil dengan nama norit ini digunakan untuk diare, untuk bidang kesehatannya. Kemudian dalam industri obat dan makanan biasanya juga digunakan untuk menyaring dan menghilangkan bau dan rasa pada obat dan makanan, serta sebagai katalisator untuk reaksi katalisator vinyl chloride dan juga vinyl asetat, seperti itu. Nah, dari proses absorpsi fisik ini kita juga dapat menyatakan bahwa semakin banyak konsentrasi zat warna yang digunakan, konsentrasi daripada
pelarut yang ingin kita jernihkan gitu kan, baik itu zat warnanya ataupun aromanya, maka harus semakin tinggi pula dosis daripada koagulan atau adsorben yang kita gunakan. Pada intinya harus disesuaikan dan harus memperhatikan daripada faktor-faktor yang mempengaruhi proses koagulasi. Nah, dari keseluruhan percobaan yang telah kita lakukan, maka apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah untuk pemurnian suatu zat secara fisik, maka kita harus mengetahui dahulu bagaimana ciri-ciri daripada zat-zat yang mau kita murnikan tersebut, sehingga proses pemisahannya harus menyesuaikan dengan karakteristik larutan yang akan kita pisahkan tersebut. Seperti itu. Ada beberapa macam proses pemisahan dan pemurnian zat, yaitu ada dengan cara destilasi, kemudian dekantasi, filtrasi, ekstraksi, kemudian sublimasi, dan juga koagulasi, dan yang terakhir tadi adalah adsorpsi fisik. Nah, yang harus anak-anak ibu perhatikan lebih lanjut adalah kunci penciri daripada masing-masing proses pemisahan tersebut. Dekantasi itu untuk apa, destilasi untuk apa, ekstraksi untuk memisahkan apa, filtrasi untuk pemisahan apa juga, koagulasi dan adsorpsi fisik, seperti itu. Nah, demikian pembahasan ibu terkait percobaan yang ketiga. Semoga video yang ketiga ini juga dapat dipahami. Tetap fokus, tetap semangat belajar, walaupun pembelajaran sampai akhir semester nanti akan menggunakan pembelajaran dalam jaringan daring ataupun online, atau juga dikenal dengan istilah online. Harap tetap bersemangat, tetap fokus, dan tetap nikmati setiap pembelajaran ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, agar ilmunya juga dapat dengan mudah diserap. Seperti itu. Sekian dari ibu. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.